kajian pada malam hari ini. Barakallahu Insyaallah. fikum Ustaz, tafadhol masykurah. Wafiq barakallahu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan ini adalah kita membahas salah satu mukjizat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu terbelahnya bulan. Al-Qadhi Iyad menyampaikan bahwa terbelahnya bulan di antara mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ditambah juga dengan adanya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan akan hal ini. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa semua umat Islam, seluruh umat Islam, artinya ketika beliau menyampaikan ajma'al muslimun, umat Islam berijma', sepakat, ini bukan berarti bahwa ini adalah kesepakatan yang artinya semua umat Islam sepakat bersuara begitu dalam pemilu, bukan. Tapi ijma' itu yang dimaksud adalah ulamanya kaum muslimin. Karena yang dipertimbangkan ucapannya, yang menjadi perhatian ucapannya adalah ucapan para ulama. Para ulama umat Islam sepakat bahwa hal ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kata beliau tidak disampaikan dengan riwayat yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalur yang memastikan pastinya terjadinya peristiwa tersebut. Bagi mereka yang melihat dan yang memperhatikannya, itu beliau sampaikan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah penyampaian riwayat yang beragam, ya, beragam artinya beragam jalurnya, sumbernya, sehingga saking banyaknya sumber dan jalur yang menyampaikan informasi itu, mustahil jika informasi itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa demikian? Karena jika sumber informasi itu begitu banyak, ya saking banyaknya, sehingga seorang itu akan mengatakan dalam hatinya atau melihat mustahil orang yang sedemikian banyaknya ini mereka sepakat satu dan yang lainnya untuk berbohong terkait tentang peristiwa ini. Ini mutawatir. Nah, peristiwa ini termasuk yang seperti itu. Jadi termasuk riwayat yang mutawatir saking banyaknya yang meriwayatkan akan hal ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa arahumul qamara shiqqatain hatta ra'au hira'a bainahuma. Bahwa penduduk kota Mekah, kata Anas bin Malik, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada mereka tanda kebesaran, tanda mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada bulan, dan bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Dan mereka melihat satu bulan dengan bulan yang lainnya separuh dengan separuh itu di tengahnya adalah Gua Hira. Jadi di antara Gua Hira satu dengan yang lainnya. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juga Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan insyaqqal qamar wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina. Qala ishhadu wa dhahabat firqatun nahwal jabal. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika terjadi terbelahnya bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kami
di Mina. Ya, di Mina. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ishhadu, lihatlah," kata Nabi. Meminta kepada mereka untuk memastikan akan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebagian orang naik ke atas gunung untuk memastikan apa yang mereka lihat. Dalam Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, penduduk kota Makkah meminta kepada Nabi SAW suatu tanda kebesaran, mukjizat kenabian. Kemudian Nabi SAW menunjukkan terbelahnya bulan di Makkah. Ya, dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Ini diturunkan firman Allah dalam surat Al-Qamar. Ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah pernah terbelah. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan walaupun mereka melihat bukti tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak tunduk. Mereka tetap berpaling. Bahkan mereka semakin tegas dengan mengatakan wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka mengatakan inilah sihir yang berkelanjutan. Insyaallah ikhwatal iman, setelah kita membaca riwayat ini, kita akan mencoba menyelami, memahami ayat demi ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Qamar agar kita semakin kokoh pemahaman kita. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kekayaan ilmu yang luar biasa. Apa kekayaan ilmu di antaranya? Di antaranya sebab turunnya ayat. Antum, kita semuanya mempelajari tentang kemarin, tentang sebab turunnya surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian juga di saat yang bersamaan kita membaca dan memahami awal-awal dari surat An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun karena memang pembahasan kita membahas Isra dan Mi'raj ini, menyampaikan peristiwanya pun sudah cukup demikian panjang, dalam 6 sesi kita mengkaji akan hal itu, maka ana tidak spesifik membicarakan tentang tafsir dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait akan hal tersebut. Namun terkait tentang hal ini, kita akan mencoba tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Qamar. Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar, juga At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari, meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Quraisy, hadha sihru ibni Abi Kabsyah." Ya, terbelahlah bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Quraisy mengatakan ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Ya, perkataan Ibnu Abi Kabsyah ini adalah gelar yang biasa disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibnu Abi Kabsyah ini gelar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Kabsyah ini adalah suaminya Halimah As-Sa'diyah. Abu Kabsyah ini suaminya Halimah As-Sa'diyah. Mereka mengatakan anaknya Abi Kabsyah, yaitu maksudnya Nabi Muhammad, ini telah berbuat sihir baru. Qalu intaziru ma ya'tikum bihi suffar. Maka sebagian orang ketika mereka melihat hebatnya mukjizat itu, bulan terbelah, mereka mengatakan sudahlah, santai. Kita buktikan bahwa itu adalah sihir. Bagaimana mereka membuktikan bahwa itu adalah sihir? Kita nanti, kita tunggu. Datangnya musafir yang dari kota luar, dan luar kota yang masuk ke kota Makkah.
Kenapa? Fa inna Muhammadan la yastati'u an yashara an-nas kullahum. La yastati'u an yashara an-nas kullahum. Karena Muhammad kalau bisa menyihir kita, bagaimana menyihir seluruh umat manusia? Ini mustahil. Ya, mustahil menyihir semua yang ada di muka bumi atau yang mereka di dalam teritori tersebut, di dalam satu tempat tertentu. Maka tidak selang 1 hari datanglah rombongan musafir dan kemudian ditanya, kalian melihat fenomena aneh pada suatu malam tertentu? Yang kalian lihat? Mereka mengatakan, benar, terjadi fenomena yaitu terbelahnya bulan itu. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, juga At-Tayalisi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir pun menegaskan akan hal ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa banyak saksi akan realita itu, tentang terbelahnya bulan di banyak belahan bumi. Bahkan sebagian penulis sejarah di negeri India pun menuliskan sejarah akan hal ini, akan peristiwa aneh yang mereka saksikan, yaitu peristiwa terbelahnya bulan. Juga ikhwatal iman, sebagian orang ada yang mempertanyakan, kalau demikian maka akan terjadi berita ini bukan cuma mutawatir bagi penduduk kota Mekah saja, namun lebih dari itu adalah menjadi sebuah berita mutawatir yang demikian masifnya diriwayatkan oleh seluruh penduduk bumi, bukan spesifik untuk penduduk kota Mekah saja. Itu ada sebagian asumsi yang mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya hanya mutawatir bagi penduduk kota Mekah, tapi tidak bagi yang lainnya, atau Mekah dan sekitarnya saja. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz dalam Fathul Bari, bahwa hal itu peristiwa itu terjadi di waktu malam. Yang pada waktu malam mayoritas orang sedang pada tidur. Ya, pintu-pintu tertutup. Sedikit sekali orang sengaja untuk mengamati langit pada malam hari. Juga ikhwatal iman, peristiwa ini, terbelahnya bulan, terkadang ketika terjadi di waktu malam, banyak tidak disadari oleh banyak orang. Tidak banyak disadari oleh banyak orang. Sehingga sebagian orang saja yang menyadari akan peristiwa tersebut. Dan terbelahnya bulan bisa jadi juga karena suatu tanda yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kaum tertentu yang mereka memang bertanya dan memastikan akan kebenaran hal ini. Ya, sehingga apa yang disaksikan oleh penduduk kota Mekah berbeda dengan apa yang sekitarnya, berbeda dengan yang dialami oleh yang lainnya. Sebagaimana apa contohnya? Contohnya dalam peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, suatu daerah yang terjadi gerhana matahari atau bulan di daerah tersebut, belum tentu di daerah yang lainnya mengalami hal yang serupa. Ya, dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat dimaklumi secara ilmu pengetahuan. Dan walaupun demikian, apakah membuat orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat terbelahnya bulan tersebut? Mereka tidak semakin beriman, malah membuat mereka semakin takabur, semakin sombong, semakin congkak, semakin melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengkaji sirah ini nanti, semakin kita mendalami sirah, semakin antum akan memahami bahwa agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang dibangun berdasarkan ilmu, agama yang dibangun berdasarkan logika, ya, sesuatu yang logik, yang logis, yang bisa diterima oleh akal fikiran. Maka orang-orang kafir Quraisy sekalipun, yang mereka ini, yang nantinya sebagian besarnya beriman kepada Rasulullah SAW, mereka bukan beriman karena mukjizat-mukjizat hebat seperti ini, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya logis, ya, logik, sesuatu yang bersifat logika. Contoh misalnya, Islamnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Islamnya Amr ibn al-As, atau Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang nantinya dalam perjalanan sirah antum kita akan membaca bersama. Ya, terkait tentang Islamnya Abu Sufyan ini sempat ana tulis dalam beberapa hari yang lalu di Facebook, jadi Facebook ana, terkait tentang
Jangan sampai orang kafir Quraisy lebih mengerti Islam ketimbang kita. Ya, karena yang menceritakan peristiwa itu adalah Abu Sufyan tatkala beliau pada saat itu masih kafir. Dia ditanya oleh Raja Heraklius tentang Rasulullah SAW dan tentang dakwah Islam, dan dia menjelaskannya seperti seorang dai Muslim yang menjelaskan tentang Islam. Padahal statusnya pada saat itu kafir. Subhanallah. Nah, Amr ibn al-As pun demikian. Ini seringkali anak expose, anak ceritakan, anak sampaikan. Bagaimana Amr bertafakur dan memikirkan bahwa agama Muhammad adalah agama yang benar. Dalilnya apa? Dalilnya karena agama Muhammad mengajarkan akan adanya atau beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. Karena apa? Karena menurut Amr ibn al-As, berdasarkan tafakur kita, berdasarkan apa yang kita pelajari, berdasarkan pengalaman hidup umat manusia, tidak setiap orang yang hidupnya baik, dia mendapatkan kebaikan di muka bumi. Dan tidak semua orang yang jahat, dia mengalami akibat dari kejahatannya di muka bumi. Ini kenyataan hidup. Tidak selalu orang baik bernasib baik, tidak selalu orang jahat bernasib buruk. Dan tidak selalu mendapatkan balasannya di muka bumi. Nah, ini sangat tidak fair, sangat tidak adil. Namun, ajaran Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ternyata ada keimanan kepada hari akhir. Hari pembalasan. Ya, di mana ya manusia akan dihisab. Mereka akan mempertanggungjawabkan terkait dengan semua apa yang mereka perbuat selama di dunia. Yang baik, walaupun di dunia dia menderita, terpuruk, kalah terus, terzalimi terus, mati dalam keadaan terzalimi, tapi tidak nanti di akhirat. Mereka akan bahagia, mereka akan mendapatkan imbalan dari jerih payah mereka selama hidup di dunia. Demikian pula yang kafir, yang zalim, yang jahat. Akibat kezaliman dan kejahatan mereka walaupun di dunia mungkin kaya raya, terkenal, walaupun membunuh jutaan manusia. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua akibat jahat yang telah mereka perbuat tidak akan gratisan mereka rasakan. Mereka akan merasakan akibat dari apa yang telah Allah subhanahu, apa yang telah mereka perbuat, dan Allah akan membalas mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Qamar dari ayat 1 sampai ayat 8, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan akan kebesaran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah juga dengan bagaimana penegasan Allah subhanahu wa ta'ala akan pembangkangan orang-orang kafir Quraisy terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin mustaqir. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat-ayat ini, subhanallah ikhwatal iman, jika kita mencoba mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ayat-ayat Al-Quran berisi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan antum, kita semuanya, tidak akan ada satu mukjizat Nabi seperti yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Al-Quran. Karena mukjizat yang lain, ikhwatal iman, mukjizat yang lainnya, setiap mukjizat para nabi dan para rasul, sehebat apapun mukjizat itu, antum tidak akan bisa melihatnya sekarang.
Ya, orang yang membanggakan kehebatan mukjizat Nabi Isa alaihissalam atau mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Namun antum atau kita semuanya meminta, tolong tunjukkan kepada saya mana mukjizat itu, saya ingin melihat. Mereka tidak akan bisa menunjukkannya. Tapi tidak dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat ini, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Telah dekat datangnya hari kiamat. Telah dekat datangnya waktu itu. Wa insyaqqal qamar, dan bulan telah pernah terbelah. Wa ayyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka melihat suatu tanda kebesaran, mukjizat, mereka berkata dan mereka mengatakan sihir yang terus-menerus. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Ada banyak peringatan yang telah sampai kepada mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hikmatum balighah fama tughnin nuzur. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Maka peringatan-peringatan itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Sambil menundukkan pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka adalah belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, inilah hari yang berat. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Surat ini adalah disebut dengan surat Al-Qamar. Dan surat Al-Qamar adalah surat yang ke-54 dalam urutan mushaf. Surat yang ke-54 dalam urutan mushaf. Adapun dalam urutan turunnya, surat ini turun setelah turunnya was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Turunnya setelah was-sama'i wat-tariq. Dan sedikit ilmu Al-Quran yang perlu kita pahami, bahwa penempatan surat ini di sini, surat itu di situ, ayat ini di sini, ayat itu di surat tersebut, misalnya, ini semuanya berdasarkan ketetapan dari wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ijtihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ijtihad Uthman ibn Affan ataupun yang lain, tapi Nabi SAW kepada para sahabatnya, kemudian Nabi SAW terima dari malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini, sebagian ulama mengira bahwa surat ini turun pada awal kenabian Rasulullah SAW. Namun sebagian besar pendapat yang merajihkan adalah kurang lebih adalah 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ya dalam hadis yang sahih, unzila ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi Makkah wa inni la jariyatun al'ab. Qaulahu ta'ala balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika di kota Mekah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat ini, itu dalam surat Al-Qamar, aku masih anak-anak dan aku masih bermain dengan teman-temanku.
Yaitu firman Allah, "Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar." Hari kiamat adalah perjanjian dengan mereka, dan hari kiamat adalah lebih mengerikan dan lebih pahit. Surat ini disebut dengan surat Al-Qamar, atau juga disebut dengan surat Iqtarabatis Sa'ah, juga disebut dengan surat Iqtarabat, karena sesuai dengan apa yang disebutkan di awal surat ini. Imam Muslim meriwayatkan dan juga Ahlus Sunan dari Abu Waqid Al-Laythi bahwa Rasulullah SAW di salat Id, beliau membaca di rakaat pertama surat Qaf Al-Qur'anil Majid, dan juga di surat rakaat yang kedua dengan Iqtarabatis Sa'atu wa insyaqqal qamar. Jumlah ayatnya ada 55 ayat dan murni adalah surat Makkiyah. Apa maksudnya Makkiyah? Yaitu surat yang turun di kota Mekkah, atau biasa disebut oleh para ulama bahwa surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, biasa disebut dengan istilah surat Makkiyah, yaitu sebelum hijrahnya Nabi. Ada surat atau ayat yang turun di kota Madinah, itu setelah hijrahnya Nabi, maka disebut dengan Madaniyah. Dan ada juga surat atau ayat yang turun di kota Makkah, namun setelah hijrahnya Nabi, dan biasa juga disebut dengan Madaniyah. Ya, disebut Madaniyah karena setelah hijrahnya Rasulullah SAW, seperti Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah, diturunkan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu jauh sebelum peristiwa perang Badar. Ya, di dalam ayat-ayat ini disebutkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, bahwa pasukan mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari kocar-kacir. Ya, pasukan mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari kocar-kacir. Ini di antara ayat-ayat dalam surat Al-Qamar ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyampaikan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada peristiwa perang Badar. Ya, peristiwa perang Badar. Padahal hal itu terjadi jauh sebelum perang Badar. Ya, jauh sebelum perang Badar. Namun ini di antara salah satu mukjizat, ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka akan membawa pasukan yang banyak, mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari tunggang langgang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, bahwa pasukan mereka ini akan kalah dan mereka akan lari kocar-kacir. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pasukan apa yang akan kalah itu? Pasukan yang mana ya Rasulullah?" Ya, ini dalam di ayat yang ke-45. Untuk bisa melihat dalam di ayat ke-45 dari surat Al-Qamar ini. Pasukan apa yang bakal kalah ini ya Rasulullah? Mana yang akan kocar-kacir? Nah, ketika terjadi peristiwa perang Badar, orang-orang Quraisy kalah. Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, aku melihat Rasulullah SAW dengan pedang beliau yang masih terhunus. Dan Nabi SAW bersabda dengan membacakan firman Allah ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, bahwa pasukan mereka akan kalah dan mereka akan lari kocar-kacir. Dan itulah peristiwa perang Badar, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum peristiwa ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa ayat-ayat ini turun di kota Mekkah atau Makkiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di awal surat, ayat-ayat ini menyampaikan tentang peristiwa hari kiamat dan penentangan orang-orang kafir akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga menyampaikan apa yang bakal terjadi di hari kiamat dan bagaimana penyesalan mereka akibat kekufuran mereka. Ya, Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum
wa kullu amrin mustaqir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat-ayat ini, kiamat semakin dekat dan bulan pernah terbelah, dan andai kata mereka melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah, mereka berpaling. Mereka mengatakan ini sihir yang berkelanjutan. Mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan segala ketetapan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat selanjutnya menyampaikan tentang bagaimana hancurnya kaum-kaum sebelum Quraisy, kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, yang mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Lut, akibat pembangkangan mereka Firaun, ya, dan hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahaluasan ilmu dan hikmahnya. Ya, bagaimana detailnya ketetapan aturannya di alam semesta, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, ya, agar mereka berlapang dada dengan jaminan dan janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatan kalamhim bil basar walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir wa kullu syai'in fa'uluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatir innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Bahwa segala sesuatu telah kami catat dengan ketetapan, dengan takdir. Dan tidaklah ketetapan kami kecuali seperti sekejap mata, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketetapan Allah seperti sekejap mata. Semua terjadi begitu cepatnya, dan kami telah binasakan pengikut-pengikut kalian. Apakah ada di antara kalian yang mengambil pelajaran? Yang mereka catat, yang mereka lakukan, semuanya tercatat rapi dalam sebuah kitab. Semua yang besar, semua yang kecil, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di tempat yang benar, di sisi raja yang maha kuasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini banyak membicarakan tentang hari kiamat. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di awal surat, ya, di awal ayat ini, tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, yang membuat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhirnya umur dunia. Berakhirnya dunia. Ketika Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah dengan fi'il madhi, semakin dekat hari kiamat itu. Artinya semakin dekat, semakin mendekati zaman dan waktunya. Dan disebut sa'ah. Setiap kita semuanya meyakini dan mengimani bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata as-sa'ah di dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah kiamat. Setiap antum insyaallah sudah paham akan hal ini. Namun kenapa disebut dengan sa'ah? Kenapa disebut dengan sa'ah? Karena kata sa'ah itu menunjukkan tentang waktu tertentu, zaman tertentu, dan juga selalu dikaitkan dengan hari kiamat jika dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebut sa'ah karena terjadinya yang seketika, tiba-tiba. Dan disebut sa'ah karena orang Arab ketika sa'ah biasanya menyebutkan tentang waktu yang singkat, sebentar. Ya. Dan antum mengetahui ikhwatal iman bahwa begitu lamanya masa penantian pada yaumul hisab, yang kadang kita menunggu sampai 500 tahun dan lebih mungkin dari itu, dengan matahari yang didekatkan dan yang lain sebagainya. Namun Allah menyebutnya dengan sa'ah. Sesaat, waktu yang sebentar. Lamanya adalah sebentar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak hadis yang menegaskan kepada kita bahwa umur dunia ini
yang telah dilalui oleh dunia lebih lama ketimbang dengan yang tersisa dari umur dunia ini. Sebagaimana di antara hadis-hadis yang disampaikan akan hal ini. Pernah Nabi SAW sekali waktu berkhutbah dan matahari hampir terbenam. Artinya sudah di sore hari. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma baqiya minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sisa umur dunia ini dibandingkan dengan yang telah lewat, seperti sisa hari ini dibandingkan dengan yang telah lewat. Artinya sisa hari dalam istilah Al-Quran, dalam istilah bahasa, di dalam istilah orang-orang Arab adalah bergantinya hari itu ketika matahari terbenam. Jadi akhir hari adalah sore hari, ba'da asar. Dan hari terbenamnya matahari maghrib adalah berakhirnya hari tersebut. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu hakadha." Aku diutus dan jarakku dengan kiamat seperti ini, kata Nabi SAW. Dan Allah menyebutkan tentang dekatnya hari kiamat sebagaimana di dalam awal surat Al-Anbiya, yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia waktu penghisaban mereka, namun mereka masih lalai, mereka masih berpaling dari hal tersebut. Juga di awal surat An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ata amrullah, ketetapan Allah pasti terjadi. Fala tasta'jiluh, maka kamu jangan tergesa-gesa. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat ini dengan dekatnya hari kiamat sebagai peringatan akan dahsyatnya hari itu. Dan agar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan iman, dengan amal saleh. Dan Allah menyampaikan wansyaqqal qamar, dan terbelahnya bulan, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu telah terjadi. Bulan yang terbelah adalah salah satu ciri dan tanda hari kiamat. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah kita bahas dalam hadis yang telah kita bahas, perkataan para ulama sejarah dan yang lain sebagainya. Bahkan para ulama tafsir seperti Imam Al-Alusi dan yang lain sebagainya menyampaikan bahwa peristiwa ini diriwayatkan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Ya, dan kemudian ini penegasan para ulama akan hal ini adalah karena bantahan terhadap mereka-mereka yang mengingkari akan peristiwa ini. Bahwa tidak ada dalil atau dalih sedikit pun bagi mereka-mereka yang mengingkari kecuali karena bentuk pengingkaran saja. Mereka tidak punya hujjah sama sekali. Mereka tidak bisa sedikit pun menunjukkan satu dalil akan kemustahilan akan hal tersebut. Ya. Dan ketika mereka berupaya untuk membuktikan hal itu sebagai sesuatu yang mustahil, maka itu menunjukkan akan lemahnya akal mereka, rendahnya pengetahuan mereka, atau bahkan hilangnya akal mereka akan hal itu. Karena akal tidak menolak akan kepastian terjadinya hal tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesudahnya, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan walaupun mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Mereka mengatakan sihir yang berkelanjutan. Nah, perhatikan ayat ini ikhwatal iman. Coba antum lihat bahwa kata mukjizat, ya, antum kalau ditanya apa sih mukjizat, antum akan mengatakan mukjizat adalah kehebatan yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul. Itu mukjizat. Namun sepengetahuan ana, wallahu a'lam bishawab, kata mukjizat tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutnya dengan kata ayah atau ayat, tanda kebesaran. Allah menyebutnya dengan ayat, yaitu tanda kebesaran.
bukan mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam ayat ini, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat tanda, ini maksudnya adalah mukjizat. Ya, supaya antum tidak bingung, tetap saya pakai kata mukjizat ini untuk tetap supaya di benak antum tidak kacau ketika Anda mengatakan dengan kata ayat atau tanda kebesaran Allah, itu bentuknya banyak sekali, namun kita pinjam istilah itu. Kata mustamir, sihrun mustamir, sihir yang berkelanjutan, itu juga berarti sihir yang kuat. Karena kata murrah atau marrah itu juga berarti kuat. Ya, sesuatu yang kuat. Ini sihir yang kuat. Bukan cuma sekadar bermakna sihir yang berkelanjutan, tapi sihir yang kuat, sihir yang hebat. Ya, sihir yang di luar nalar dan kemampuan kami. Juga kata mustamir berarti dari kata marra. Marra yang berarti sesuatu yang lewat. Bahwa kehebatan Muhammad yang seperti ini pasti berlalu. Ya, tidak akan selamanya seperti ini. Muhammad pun akan berlalu. Ajarannya pun akan berlalu. Ini klaimnya mereka. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٍ. Dan mereka mendustakan. Mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa kulla amrin mustaqir. Segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala urusan wa kullu amrin mustaqir, segala sesuatu itu pasti akan sampai ke tujuannya, pasti sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penegasan dari Allah bahwa sezalim apapun orang yang zalim, sejahat apapun orang yang jahat, pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya, pasti ketemu dengan pembalasannya. Demikian pula sebaliknya, setiap orang yang saleh yang taat mungkin merasakan kepenatan, merasa ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Hiburan bagi Rasulullah SAW, bagi para sahabatnya, bagi orang-orang beriman agar mereka tidak putus asa dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, kesyirikan orang-orang musyrik, kezaliman orang-orang yang zalim. Karena segala sesuatunya pasti berakhir dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajir." Dan telah datang kepada mereka berita-berita kebesaran dari apa yang telah lalu. Ma fihi muzdajir, yang di dalamnya itu adalah pelajaran. Yang di dalamnya adalah hikmah. Kata anba itu dari kata naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Dari kata naba. Itu peristiwa yang besar. Peristiwa yang di dalamnya mengandung hikmah. Maka Allah tegaskan di ayat selanjutnya, hikmatum balighah. Ini hikmah yang besar. Ya, hikmah yang bermanfaat, yang di dalamnya mengandung kebenaran. Kebenaran ucapan, kebenaran perbuatan, kebenaran pembuktian. Ya, semua berita-berita yang disampaikan oleh Allah dari kaum-kaum yang lalu, di situ adalah pelajaran yang tidak ada cacat sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Fama tughnin nuzur. Namun sayangnya segala peringatan itu tidak bermanfaat. Telah sampai berita-berita itu kepada mereka. Telah sampai hikmah-hikmah itu kepada mereka. Namun tidak membuat mereka semakin menjauh dari segala peringatan itu. Membuat mereka menjauh dari segala maksiat dan dosa. Seakan-akan segala peringatan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kepada mereka. Berpalinglah kepada mereka. Sampai nanti datangnya suatu hari yang pada hari itu seorang penyeru akan memanggil kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Yauma yad'u da'i. Pada hari mereka dipanggil oleh seorang penyeru. Ya. Kapan hari itu? Yaitu di ayat yang selanjutnya yang Allah sampaikan, ya, yakhrujuna minal ajdath, bahwa mereka akan keluar dari lubang-lubang kubur mereka. Siapa penyeru ini? Yaitu malaikat Israfil
alaihi salam yang meniup sangkakala. Dia meniup sangkakala keterkejutan dan kematian seluruh yang ada di alam semesta. Kemudian tiupan sangkakala berikutnya yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan bagi siapapun yang melihat dan menyaksikannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari ayat-ayat ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika segala peringatan ini tidak memberikan manfaat bagi mereka, berpalinglah kamu wahai Rasulullah, wahai Nabi yang mulia, berpalinglah engkau dari mereka. Jangan peduli dengan mereka. Tinggalkan mereka dengan kelalaian mereka seperti itu. Biarkan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka ini. Dan nantilah pada suatu hari yang nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dipanggil untuk menghadapi suatu hari yang sangat mengerikan. Yang sangat ditakuti oleh setiap jiwa. Karena mereka tidak pernah tahu akan peristiwa itu. Yaitu hari kebangkitan. Yauma yad'ud da'i. Pada hari panggilan seorang penyeru. Subhanallah, ikhwatal iman. Digambarkan oleh Allah tanpa menyebutkan secara detail bagaimana seruan itu dan siapa penyeru ini untuk menunjukkan kehebatan hari itu, kedahsyatan hari itu. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Dengan pandangan-pandangan mereka yang tertunduk. Pandangan-pandangan mereka yang tertunduk. Mereka keluar dari kubur mereka. Yakhrujuna minal ajdath. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka melihat ke depan ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya dengan pandangan yang kosong, dengan penuh kehinaan. Mereka tidak bisa mengungkapkan kata-kata sedikit pun. Karena mereka menghadapi suatu hari yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Ternyata setelah mati, mereka akan dibangkitkan dari kuburnya. Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan khusyuknya, tunduknya pandangan mereka. Yaitu karena kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terbukti hinanya mereka pada hari itu. Pandangan mereka tunduk. Wa tarahum yu'riduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli wa yanzuruna min tarafin khafi. Di ayat yang lain, engkau melihat mereka berpaling, mereka tunduk dengan penuh kehinaan dan mereka hanya bisa melirik dari sisi pandangan mereka saja. Mereka penuh kehinaan. Tidak ada seorang pun berani yang menengadahkan kepala mereka. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan mata yang tertunduk. Ya. Allah gambarkan seperti belalang yang bertebaran. Apa maksudnya? Ikhwatal iman. Pernah melihat kerumunan belalang yang saling tumpuk satu dengan yang lainnya? Yang terkadang ketika terjadi wabah belalang atau ketika antum melihat gambaran fenomena itu membuat langit di atas kita ini tertutup. Mereka bertebaran karena hebatnya hari itu. Karena banyaknya jasad yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Mereka saling menumpuk satu dengan yang lainnya. Menutupi seluruh penjuru. Mereka berjalan menuju panggilan yang telah dipanggilkan kepada mereka. Allah gambarkan mereka seperti belalang menunjukkan saking banyaknya. Saling menumpuknya mereka dengan satu yang lainnya. Bertebaran mereka dari lubang-lubang kubur yang demikian banyaknya. Yang kita tidak pernah bisa menghitungnya jika dihitung dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Muhti'ina ila da'. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Allahu Akbar. Bergegas. Dengan leher yang muhti'in. Kata muhti'in itu ihta. Itu dengan leher yang menghadap ke depan. Yang digiring menuju ke depan. Ya, menuju panggilan yang dengan bergegas. Mereka tidak bisa menahan kaki mereka. Tapi mereka berlari kepada panggilan itu dengan penuh rasa takut.
Yaqulul kafirun, ya Allah. Pada saat itu orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang berat. Ini hari yang susah. Ini hari yang mengerikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mau tafakkur dengan ayat-ayat yang mulia ini, bagaimana kondisi orang-orang kafir pada hari itu dengan gambaran yang mengerikan, yang membuat kita merinding. Mereka penuh dengan kehinaan. Mereka menundukkan kepala mereka. Tunduk di hari yang mereka mesti harus tunduk. Di hari yang mereka ada pilihan, kita ada pilihan untuk bisa tunduk atau tidak, malah kita tidak tunduk pada hari ini. Mereka keluar dari kuburnya seperti belalang yang berterbangan dengan jumlah yang begitu banyaknya, yang bertumpuk satu dengan yang lainnya. Mereka digiring menuju penyeru itu tadi untuk digiring ke lapangan mahsyar, ke padang mahsyar. Dan pada hari itu mereka tidak bisa menahan kaki mereka sedikit pun. Tidak bisa mengatakan tidak. Tidak bisa menunda. Tidak bisa mengatakan tidak bisa kepada sang penyeru itu. Dan mereka hanya bisa mengatakan ini hari yang begitu susah. Hari yang begitu berat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah sampaikan dari ayat-ayat ini lebih mengerikan daripada fenomena terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan adalah fenomena yang pernah terjadi, yang diabadikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih dahsyat dari itu, ayat-ayat yang kita baca siang dan malam, yang di dalamnya berisi peringatan-peringatan yang dahsyat, gambaran-gambaran yang mengerikan tentang hari kiamat, yang itu semuanya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, seorang mukmin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terlebih kita diberi mukjizat yang hebat ini, Al-Quranul Karim, yang kita baca siang dan malam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang hebat, yang luar biasa ini. Mukjizat yang bisa kita pegang dengan tangan kita. Warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang langgeng dan abadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh berkah, yang kami turunkan ayat-ayatnya agar mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, dan orang-orang yang memiliki hati nurani mengambil pelajaran dari itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu ada keterkaitan antara sirah dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Maka insya Allah ke depan juga setiap kita melewati sebab nuzul dari suatu ayat, sebab turunnya suatu ayat yang diwakili dengan adanya suatu peristiwa tertentu, maka kita akan mencoba bertadabbur dan bertafakkur terhadap ayat-ayat tersebut agar pemahaman kita dengan sirah Nabi, dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang kita baca siang dan malam dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah anugerahkan bagi kita. Walillahilhamdu wal minnah. Alhamdulillah. Tafadhal, silakan Bang Zaid. Alhamdulillah Ustaz. Syukur jazakallah Ustaz untuk pengingatnya serta atas penjelasan-penjelasannya tentang mukjizat agar kita lebih yakin lagi terhadap agama ini, terhadap agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang hadir bertanya melalui WA, yakni dari Ukhti Nur Aini di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazun Ali. Semoga Allah selalu menjaga, merahmati, dan memuliakan Ustaz dan keluarga, panitia dan umat Islam dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Afwan ya Ustazi, apakah boleh menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk melaksanakan dan mengajak untuk duha 12 rakaat?
Hadisnya berbunyi seperti ini, dan barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan tidaklah satu hari dan tidak juga satu malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya sebagai sedekah. Dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepadanya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Demikian Ustadz pertanyaannya. Atas nasihatnya ana mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya Ustadz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mengenai sholat 12 rakaat yang disebutkan, bukanlah itu sebagai dalil dari sholat 12 rakaat sholat duha. Ya, itu bukan dalil untuk 12 rakaat sholat duha. Karena memang khilaf di antara para ulama terkait tentang sholat duha ini, berapa jumlah maksimum. Khilafnya terkait tentang berapa jumlah maksimum dari rakaat sholat duha. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, maksimumnya adalah 8 rakaat. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan beberapa riwayat tentang hal ini. Namun apa yang dimaksud dengan 12 rakaat? Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Maksudnya adalah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi total 12 rakaat. Ya, saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini 12 rakaat. Ditambah 17 rakaat sholat wajib. Ditambah lagi insya Allah, jika dimudahkan oleh Allah SWT bagi kita semuanya, 11 rakaat sholat qiyamul lail. Ya, qiyamul lail 11 rakaat. Jadi totalnya ada berapa rakaat keseluruhannya? 40 rakaat. Ya, totalnya adalah 40 rakaat. Di dalam 40 rakaat ada berapa sujud? 80 sujud. 80 sujud. Inna aqraba ma bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi du'a. Bahwa terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ikhwatal iman, jika antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dalam sehari semalam, dalam setiap sujud antum 80 kali, 80 kali antum mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. 80 kali. Apakah mungkin tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Innallaha sami'ud du'a. Allah Maha mendengar doa hambanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallah Ustaz untuk penjelasannya atas pertanyaan Ukhti Nuraini di Jakarta. Berikutnya di sini sudah ada yang raise hand dari Abu Leo Abu Sajid. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz dan jami'an semua. Nah, Ustaz, alhamdulillah kan kita sudah mulai memasuki bulan Muharram nih, Ustaz ya. Nah, terkait amalan puasa 3 hari berturut-turut tuh, Ustaz, tanggal 9, 10, dan 11. Apakah ada nas yang kuat untuk itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang puasa Ayyamul Bid, itu tidak terkait hanya dengan bulan Muharram saja. Ya, karena puasa di bulan ini tidak dibatasi hanya dengan 3 hari saja. Karena bulan ini adalah bulan Muharram di antara bulan-bulan suci. Ya, yang Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa bulan Ramadan dan puasa di bulan Muharram. Ya, puasa di bulan Ramadan dan puasa di bulan Muharram. Artinya di bulan Muharram ini disunahkan untuk memperbanyak puasa.
ya, untuk memperbanyak puasa. Kapan memperbanyak? Ya kapanpun. Sebisa kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan ini. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang ayyamul bid, banyak beberapa riwayat diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, untuk puasa 13, 14, 15 di tanggal-tanggal bulan Qamariyah, ya, di tanggal-tanggal bulan Qamariyah untuk kita berpuasa di tanggal tersebut. Dan juga bukan berarti bahwa ketika terlewat dari tanggal-tanggal tersebut, kemudian kita tidak menjalankan ibadah puasa. Tetap bisa menjalankan ibadah puasa, walaupun bukan di tanggal-tanggal tersebut. Yaitu tanggal-tanggal afdalnya. Namun jika terlewat dari tanggal tersebut, tetap puasa 3 hari, ya, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Nabi SAW berpesan kepadaku, di antara pesannya adalah wa an asuma thalathata ayyam fi kulli syahr, yaitu agar aku puasa 3 hari di setiap bulannya, ya, dan tanpa menetapkan di tanggal berapanya. Jadi menunjukkan bahwa bolehnya puasa itu walaupun tidak di 13, 14, 15. Apakah jika kita membatasi di 13, 14, 15 boleh? Boleh, dan itu juga sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya atas pertanyaan dari akhi Leo Abu Sajid. Berikutnya ada pertanyaan dari seorang hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustazuna Ali dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Afwan, jika tadi sudah disebutkan, apakah ada latar belakang atau alasan khusus sehingga Rasulullah SAW atas izin Allah membelah bumi? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Alasan khususnya adalah permintaan mukjizat, tanda kebesaran. Dan subhanallah, setiap tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak membuat mereka orang-orang kafir Quraisy semakin beriman kepada beliau SAW. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW mukjizat-mukjizat yang hebat, yang melebihi dan mengungguli para nabi-nabi sebelumnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah mukjizat yang terbesar dan terbanyak. Jika antum bertanya, siapa nabi yang paling banyak mukjizatnya? Rasulullah SAW. Bahkan Imam Al-Baihaqi menulis beberapa jilid, 3 jilid buku, ya, dengan judul Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Juga Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam juga menulis buku Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Di dalam buku itu beliau mengumpulkan 40 mukjizat Rasulullah SAW yang mengungguli nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya beliau menyinggung tentang hal ini, tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Beliau menyampaikan, membandingkan terbelahnya bulan ini dengan terbelahnya batu yang memancarkan mata air, ya, terbelahnya batu dan memancarkan mata air oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, mukjizat ini bahwa batu memancarkan mata air itu adalah salah satu yang merupakan sifat dari sifat batu tersebut. Namun ketika bulan dan kemudian bulan itu terbelah, ini lebih baligh, lebih kuat mukjizatnya. Ya, jadi sebabnya adalah karena permintaan orang-orang kafir Quraisy akan bukti kebesaran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallah ya Ustaz untuk jawabannya, pencerahannya. Berikutnya ada pertanyaan pula dari salah seorang jamaah, ya, yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Izin bertanya, apakah umat yang melakukan amalan-amalan bid'ah setelah tidak mendapat minum dari telaga Kautsar di mana mereka berada di saat yang menjalankan sunnah sesuai yang dicontohkan Nabi dan generasi terbaik sesudahnya mendapatkan minum dari telaga? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, yang melakukan bid'ah dan selama bid'ah itu bukan sampai pada tahap mukaffirah yang menyebabkan pelakunya murtad kafir keluar dari Islam, mereka adalah bagian dari umat Muhammad SAW. Mereka sama seperti para pelaku dosa yang lainnya, pelaku dosa besar yang lainnya. Sehingga status mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengazabnya,
Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah memaafkan mereka. Bisa jadi mereka termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka selamat. Bisa jadi juga mereka bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang beriman, ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan misalnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak para ulama, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidatan wa hiya al-jama'ah." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka dan yang selamat cuma satu, yaitu al-jamaah, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Maksudnya apa 72 itu di neraka? Maksudnya mereka ini tidak kekal di neraka. Ya, mereka tidak kekal di neraka. Apa dalilnya? Sataftariqu ummati. Umatku akan terpecah. Nabi SAW ketika menyebutkan umatku, artinya mereka masih dalam koridor umat beliau. Mereka bukanlah orang-orang di luar umat Muhammad SAW. Artinya mereka belum sampai pada derajat murtad. Nah, karena mereka belum sampai derajat murtad, maka mereka adalah bagian dari umat Muhammad SAW. Namun mereka adalah pelaku dosa. Yang pelaku dosa ini statusnya jika Allah menghendaki Allah azab, jika Allah menghendaki Allah maafkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, berikutnya ada pertanyaan kembali dari salah satu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazi, bagaimana cara bertaubat dan mengganti kalau dulu sering melakukan amalan-amalan bid'ah dan baru dapat hidayah sunnah baru-baru ini, ya, baru saja. Dibanding dulu puluhan tahun melakukan amalan tanpa ilmu. Demikian ya Ustazi pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bagaimana cara menggantinya? Menggantinya adalah dengan bertaubat. Bertaubat. Ya. Karena seseorang yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, di akhir surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Ya, setelah taubat memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah. Ketika bertaubat dari bid'ah, maka bentuknya bagaimana? Meninggalkan bid'ah tersebut. Dan apa yang dilakukan? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sebagai bentuk sebagaimana dahulu menghidupkan bid'ah-bid'ah, sekarang hidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka di samping diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah bukan cuma menghapus dosa-dosa itu, malah tempatnya dosa itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya dengan amalan-amalan saleh, amalan baik, amalan sunnah yang belum pernah antum amalkan, namun ada di dalam catatan amal antum. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Rabb. Ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz untuk pertanyaannya, jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Akhi Ari di Bandung. Afwan Ustaz bertanya, memang di luar tema dari terbelah bulan ini, namun ini sangat urgent ya, berkenaan dengan awal tahun baru Hijriah ya, di 1 Muharram. Sebetulnya apakah ada atau tidak doa awal atau akhir tahun di kalender Hijriah ya, atau di tahun Islam? Dikarenakan ada salah satu Ustadz Sunnah yang mengatakan doa itu ada. Demikian Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mungkin yang dimaksudkan oleh Ustadz tersebut adalah doa memasuki bulan baru. Ya, ketika doa memasuki 1 bulan baru, memang ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak terkait dengan tahun baru. Ya, ketika memasuki 1 bulan baru yang setiap awal bulan baru ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afan, Anda coba cari riwayatnya. Sebentar. Baik. Nah,
Jadi ketika masuk melihat satu bulan baru misalnya, yaitu Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna wa rabbuka Allah. Ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini konteksnya adalah melihat bulan baru, bukan untuk melihat tahun baru. Jadi kapan ini dibaca? Ya dibaca setiap masuk awal bulan, ya. Setiap masuk awal bulan baru, bukan masuk tahun baru. Kalau mungkin yang dimaksud oleh Ustaz ini adalah doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari abinya Sofi atau Abu Sofi di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ayat 46 surat Al-A'raf bahwa neraka dan surga ada batas dan Al-A'raf. Apakah menunjukkan bahwa letak neraka juga berada di atas langit karena letak surga berada di bawah arsy Allah? Mohon penjelasannya ya Ustazi. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi mengenai ditanyakan tentang letaknya surga dan letaknya neraka. Memang benar bahwa letaknya surga adalah tinggi, ya. Indaha jannatul ma'wa, ya, ketika menyebutkan tentang sidratul muntaha, di sisinya adalah surga ma'wa. Indaha jannatul ma'wa. Nah, ma'wa di sini adalah dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir adalah tempat berkumpulnya arwahnya orang-orang beriman. Ya, tempat berkumpulnya arwahnya orang-orang beriman. Ya, mereka yang para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sana sebelum yaumul hisab. Namun di mana letaknya neraka? Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa letaknya neraka fi asfalis safili, di tempat yang paling rendah, yang paling bawah, yang paling jauh. Nah, lalu bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ashabul a'raf yang mereka ini melihat ke surga, melihat ke neraka, ya, seakan-akan berdampingan. Tidak selalu seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak selalu ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua tempat yang seakan-akan bersebelahan, tapi pada hakikatnya bersebelahan. Ya. Fenomena kita yang sedang kita hadapi antum, ya, melihat ana di depan antum. Tapi apakah benar ana di depan antum saat ini? Tidak. Ketika antum misalnya menggeser layar ini, mungkin ada beberapa ikhwah yang mungkin menampilkan kameranya, seakan-akan mereka bersama kita. Padahal satu di Bandung, satunya di Surabaya, mungkin satunya di Kota Malang, satunya lagi di Kalimantan Timur, tadi satunya lagi di Malaysia, ya, seperti kita di satu tempat yang sama. Ya, jadi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti ini, kemudian surga dan neraka itu berdampingan atau bersebelahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukur jazakallah khairan untuk penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Akhi Jajan Abu Abbas di Bekasi. Afwan, di luar tema pertanyaannya ya Ustazi, seperti apakah sifat qorib, hayyin, layin, dan sahlin? Ya, demikian Ustaz pertanyaannya, syukron. Ya. Jadi di antara sifatnya mukmin itu qaribun, hayyinun, layyinun, sahlun. Ya, di antara sifatnya mukmin itu qarib, hayyin, layyin, sahl. Qarib artinya itu dekat. Hayyin artinya ringan, ya. Layyin lemah lembut, sahal memudahkan. Seorang mukmin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka ini disifati dengan sifat qarib karena seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya rasanya dekat walaupun kita baru pertama kali kenal. Ya. Al-arwahu dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa al-arwah, ruh-ruh orang-orang beriman ini junudun mujannadah.
sudah terkotak-kotak, telah terbagi-bagi. Ma ta'arafa minha talaf. Yang saling ta'aruf, saling kenal, sesama mukmin, sesama orang bertakwa, seperti dekat, seperti teman, seperti sahabat. Walaupun baru ketemu. Qarib. Hayyin, layyin. Hayyin ini tidak membesar-besarkan masalah. Ada orang yang di antara sifatnya orang-orang fasik, orang zalim, suka membesar-besarkan masalah. Ya, tidak mau mengentengkan masalah, membuat masalah itu menjadi lebih simpel, lebih sederhana, supaya clear cepat masalahnya, walaupun dengan mengorbankan sebagian haknya. Kata afu, jadi sifat yang lainnya adalah mudah memaafkan. Ya, memaafkan orang yang menzaliminya. Karena sifat untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan al-afu, memaafkan. Memaafkan itu merelakan sebagian haknya supaya yang penting masalahnya selesai. Hayyin, layyin, lemah lembut. Ya, dan sifat lemah lembut ini di antara sifatnya orang-orang beriman. Dan kelemah lembutan ini setiap diberikan kepada sesuatu akan membuat sesuatu itu semakin indah. Dan sebaliknya sesuatu kekerasan, kekasaran, ya, ada pada sesuatu maka yang indah pun akan kelihatan sangat buruk. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian sahal, ya, sahal ini sama dengan hayyin tadi, yaitu sifatnya ini memudahkan, ya, tidak merepotkan dan menyusahkan orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin penjelasan ringkas dan singkat. Anda sebetulnya sedang menyiapkan materi yang sifatnya tentang karakter mukmin, juga materi tentang motivasi kenabian. Jadi hadis Nabi SAW tentang bagaimana sifat-sifat dan karakter orang beriman yang dinyatakan atau dikatakan oleh beliau SAW digambarkan sebagai orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya adalah yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Amin. Insyaallah. Tapi Ustaz, sudah pukul 21.21, Ana mohon izin apakah diperkenankan ini ada 2 pertanyaan lagi mungkin Ustaz? 2 boleh. Bisa kalau 20 baik. Nanti dulu. Baik. Di sini ada atas nama hamba Allah di Tangerang Selatan. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam. Amalan lain, apakah selain saum di bulan Muharram atau puasa di bulan Muharram yang afdol dilakukan, dan bagaimana dengan pendapat mengutamakan santunan terhadap anak yatim? Demikian pertanyaannya ya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, bulan haram artinya kita menjaga di bulan ini dengan amalan-amalan yang jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar, ya. Di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertikai, berperang, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun orang-orang kafir Quraisy pun mereka sangat mengagungkan bulan haram, mereka tidak mau berperang di bulan haram. Nah, amalan secara umum tidak ada spesifik yang khusus bahwa dia harus begini, dia harus mengamalkan itu dan lain sebagainya. Malah yang mengkhususkan suatu amalan-amalan tertentu di tanggal atau bulan tertentu, dia harus menunjukkan dalil dan buktinya. Ya, adapun terkait dengan memberi santunan kepada anak yatim di bulan Muharram, terutama Ashura terkait dengan tanggal 10 Muharram ini, wallahu a'lam bishawab, yang ana perhatikan, apalagi di tradisi Jawa itu ada pakai membuat bubur ini, warna itu dan lain sebagainya, itu mengambil dari tradisi kaum Syiah Rafidhah. Ya, mengambil dari tradisinya kaum Syiah Rafidhah. Karena sebagian mereka menjadikan bulan ini bukanlah bulan yang mengandung kebaikan, malah bulan yang mengandung kesialan. Ya, mereka menjadikan bulan kesedihan, ya, bulan kekalahan, bulan kesedihan, bulan ratapan. Karena mereka mengaitkan dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Muharram, ya, di Karbala. Ini yang dijadikan sebagai ritual yang mereka lakukan setiap tahunnya, malah mereka bersedih pada hari. Sedangkan Nabi SAW berpuasa Ashura, kaitannya adalah karena bergembira, ya, walaupun sunnah bergembira tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnah untuk bergembira-gembira atau bersedih-sedih, dua-duanya tidak ada sunnahnya. Sunnahnya puasa, ya, sunnahnya puasa, bukan menunjukkan kegembiraan atau menunjukkan kesedihan pada hari tersebut. Namun ketika ada orang Syiah mungkin mengatakan kalian ini tidak berperasaan, kalian tidak peduli, kalian begini dan begitu dan sebagainya, kalian ini tidak mencintai Ahlul Bait, terlalu lebay mereka mengatakan seperti itu secara berlebihan, maka kita harus menjawab syubhat-syubhat itu. Ya, kita katakan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait
dan juga mencintai para sahabat. Kita mencintai ahlul bait Nabi ya radhiyallahu anhum ya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cinta kita kepada ahlul bait tidak membuat kita harus mengorbankan para sahabat. Dan juga kematian Husain radhiyallahu an di Karbala, kita bersedih akan hal itu. Kita bersedih. Tapi sedihnya kita terkait dengan wafatnya dan syahidnya Husain di Karbala tidak membuat kita harus merundung, meratap, ya, kemudian mengulang-ulang perayaan kesedihan itu setiap tahunnya. Karena kematian Husain radhiyallahu an di Karbala tidak seberat kematian ayah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak seberat kematian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tidak seberat kematian Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan tidak seberat kematian para anbiya yang dibunuh oleh Yahud, oleh Bani Israel. Kematian Nabiullah Yahya, kematian Nabiullah Zakaria. Mereka mati dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak pernah menganjurkan kita untuk meratapi dan menunjukkan kesedihan akan mati dan gugurnya salah seorang nabi dari nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang beriman yang apalagi terbukti bahwa mereka akan mati syahid. Maka dengan ini kita menunjukkan batilnya sikap yang mereka tunjukkan dengan ratapan-ratapan yang mereka tunjukkan, dengan kisah-kisah palsu yang mereka dengungkan, tangisan air mata buaya yang mereka cucurkan pada tanggal 10 Muharram ini. Mereka semuanya adalah membuat drama dan sandiwara dan telenovela, dan kemudian mereka menangis karena sandiwara yang mereka buat itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya Ustaz. Berikut ini pertanyaan, insya Allah pertanyaan terakhir ya. Nah. Dari Ummu Adin di Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, berkenaan dengan memasukinya bulan bulan Muharram atau 1 Muharram ya di tahun baru Hijriah ini, beredar ada poster-poster ya tentang faedah minum susu putih di awal tahun Hijriah. Ini sebagaimana biasa dilakukan oleh Abuya Fulan gitu ya. Doa minum susu Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Ada 4 faidah di sini. Yang pertama, dianjurkan minum susu putih di awal tahun 1 Muharram. Tanda petik di sini ada tafaulan, meminta agar sepanjang tahun dijadikan tahun yang putih, tahun yang bersih, tahun yang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah beliau jika masuk malam 1 Muharram selalu membagikan kepada santri-santrinya susu putih. Kemudian yang ketiga, waktunya dimulai dari malam 1 Muharram, ba'da maghrib sampai sebelum subuh 1 Muharram. Yang keempat, tafa'ulan adalah melakukan sesuatu dengan harapan mirip dengan sesuatu itu. Demikian ya Ustadi pertanyaannya. Kalau dari doanya tersebut memang tidak ada dari periwayatan rawi hadisnya dari siapa gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ini mengenai minum susu putih ya di awal bulan ini tidak diketahui dalilnya sama sekali dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana akan mencoba mencari ya terkait tentang yang disebutkan dengan faedah ini tadi atau manfaat dan lain sebagainya. Tapi riwayat yang mengatakan bahwa disunahkan minum susu ya atau susu putih, susu putih bukan dicampur dengan kopi, bukan dicampur dengan mocha, bukan dicampur dengan rasa ini dan itu, cukup minum susu putih dan di awal bulan atau di tanggal 1 bulan Muharram ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah mendengar sedikit pun dari perkataan para ulama yang menjelaskan akan hal ini. Ya, yang menjelaskan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana coba juga browsing di sini, tidak menemukan satupun statement para ulama terkait akan hal ini. Jadi juga ini wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman. Yang serupa dengan ini, ya sebagian orang juga kadang membuat fadilah keutamaan tertentu
ya, dan merujuk kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali, atau bahkan mengarang hadis, ya, mengarang-arang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jangankan minum susu putih ini tadi ya, bahkan terkait dengan hadis-hadis minum qahwah, minum kopi pun dibuat, ya. Sampai anak pernah membaca kitab-kitab yang penuh dengan hadis-hadis palsu ini, di antaranya menjelaskan tentang keutamaan minum qahwah, ya, minum kopi, bahwa orang yang minum kopi itu selama mulutnya bau kopi, ya, malaikat akan terus beristighfar kepadanya. Dan kalau masih bau kopi dan dia mati, maka matinya insya Allah husnul khatimah selama mulutnya bau kopi. Maka jadi tren lah bisnis kopi di antara sebagian orang, sampai ada kaitannya ini kopi tahlil itu misalnya, ya, dikaitkan dengan suatu ritual tertentu. Nah, kopi apa dan kopi apa itu karena ada beberapa mitos-mitos tertentu terkait dengan ini. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita suka kopi maka terkena dengan syubhat itulah, ya. Kalau kita suka kopi silahkan minum kopi sesuai dengan selera antum masing-masing. Namun jangan pernah mengaitkan mau suka minum susu, mau suka minum kopi, mau suka segala minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Silahkan minum itu, silahkan mengkonsumsinya, asal jangan berlebihan, ya, dan juga jangan sampai mengaitkan ini dengan suatu ritual atau ibadah tertentu, kecuali jika memang hal tersebut dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya minum air Zam-Zam, ya, ketika selesai tawaf misalnya, atau ketika makan kurma ketika mengawali takjil berbuka puasa, ini dikaitkan dengan ibadah tertentu. Nah, jika dikaitkan dengan suatu ibadah tertentu, maka tanyakan kepada yang bersangkutan, mana dalilnya? Ya, karena tidak halal bagi siapapun yang mengatakan dirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, dan yang lain sebagainya, kecuali dia harus merujuk kepada dalil yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya Ustazi, alhamdulillah kita sudah di ujung waktu kajian, yakni di pukul 21:33. Untuk itu mungkin ada sekaligus juga penutup dari Al-Ustaz Ali untuk kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi. Nah, baik. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah peristiwa ini, nanti insya Allah kita akan masuk kepada satu fase sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu fase bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah di luar Mekah. Ya, dakwah Nabi SAW kepada kabilah-kabilah di luar Mekah, yang tujuannya adalah agar Nabi SAW mendapatkan dukungan, ya, mendapatkan dukungan dari manusia di luar Quraisy, ya, dari manusia di luar Quraisy, yang itu nantinya menjadi salah satu prolog sebab masuk Islamnya sahabat-sahabat dari Ansar, dari Yathrib, dari kota Madinah, ya, dari Aus dan Khazraj, yang kemudian menjadi sebab tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun proses ini tidak begitu mudahnya begitu saja, karena ada proses yang cukup panjang yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Nabi SAW berdakwah di luar kota Mekah ini mungkin akan memakan fase 2 atau 3 kali kajian, ya. Kita mengkajinya 2 kali atau 3 kalinya bagaimana dakwah Nabi kepada kabilah itu, bagaimana reaksi dan respon mereka, sampai nantinya ketemu. Kalau antum secara instan biasanya sering mendapat setelah ini Nabi SAW kemudian melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua, ketika Nabi SAW bertemu dengan para sahabat Ansar yang ketika itu mereka melaksanakan ibadah haji di Mina, yaitu instan sekali dalam beberapa buku-buku sirah yang ringkas dan singkat. Tapi dalam kajian kita ini insya Allah kita akan membahas lebih mendalam lagi bahwa itu tidak sesederhana itu, ya, sesimpel itu. Namun Nabi SAW masih menjalani proses yang cukup lama. Beliau SAW menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah di sekitar Makkah setelah melihat begitu keras reaksi dan perlawanan orang-orang kafir Quraisy, bahkan termasuk di antara mereka paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab. Nah, setelah perjuangan yang sedemikian rupa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang berasal dari kota Yathrib, kota Madinah, sehingga mereka
dibubuka hatinya oleh Allah untuk menerima dakwah ini, dan kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka menjadi ansar, pembela Rasulullah SAW. Di antara ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tingginya semangat beliau sallallahu alaihi wasallam, tingginya semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, dan bagaimana beliau di dalam menghadapi segala penolakan ini, beliau tidak pernah putus asa. Bandingkan dengan diri kita, betapa mudahnya kita putus asa ketika menghadapi sesuatu. Ketika kita mengharapkan sesuatu dengan planning yang telah kita buat, dengan rencana yang telah kita rapikan sedemikian rupa, namun ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, padahal kita perhitungannya sedemikian luar biasanya, dan ternyata hasilnya tidak seperti itu, berapa banyak dari kita yang kemudian putus asa karena hal-hal tersebut. Bayangkan jika antum di dalam posisi Nabi SAW sudah menunjukkan mujizat yang sedemikian dahsyatnya, bulan terbelah, ternyata dengan sehebat itu pun mereka tidak beriman. Tapi Nabi SAW, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, yang kita akan belajar bagaimana semangat beliau, bagaimana ketidakputusasaan beliau, bagaimana optimisme beliau. Tidak kepegang bapaknya, beliau masih berdoa, ya Allah, munculkan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak mereka. Kepegang anaknya, kepegang cucunya, sampai sekarang begitu dakwah Islam menyebar di sana sini di muka bumi, dan insya Allah sesuai dengan janji beliau sallallahu alaihi wasallam, kemenangan itu akan berada di tangan kaum muslimin, di tangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kesempatan kajian kita. Kang Z, antum yang nutup atau ana? Tafadhol boleh Ustaz. Nah, baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya Ustazi. Alhamdulillah ini merupakan malam yang terpanjang di kajian Sirah Nabawiyah ini. Biasanya